Nah, ini namanya keladi tikus. Ini keladi tikus ini. Keladi tikus ini. Tumbuh liar toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Nah, ini tanaman yang di pot ini namanya keladi tikus atau bahasa latinnya Tiponium flagelliforme. Nah, ini ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Ya, mau tahu manfaat keladi tikus atau Tiponium flagelliforme ini? Simak ulasannya di channel ini dan jangan lupa di subscribe. Simak, jangan lupa. Keladi tikus atau Tiponium flagelliforme ini telah terbukti mampu mengobati kanker. Nah, berdasarkan beberapa kali penelitian seperti yang dilakukan oleh Huang pada tahun 2004, kandungan peniproponoil, glikosida, sterol, dan cerebrosida ini yang terdapat dalam umbi keladi tikus dapat digunakan sebagai anti-hepatotoksik ya, untuk menghambat kerusakan sel hati. Sedangkan menurut penelitian dari John ini dari Cina 2008, ekstrak keladi tikus ini mampu mencegah terjadinya kanker hati akibat adanya karsinogen. Begitu juga ini penelitian dari beberapa universitas di Cina. Ini kandungan asam linoleatnya ini dapat menghambat perkembangan sel kanker secara selektif. Nah, keladi tikus memiliki nama lain pada daerah-daerah tertentu, akan tetapi yang terkenal adalah ini seperti bira kecil ya, Helios govuscepa, dan terenggiling mentik, ini bisa juga seperti itu namanya. Tanaman ini asli Indonesia yang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Nah, sifat tumbuhan ini berada di tanah yang lembab dan sedikit paparan sinar matahari. Karena bunganya ini mirip ekor tikus, tanaman ini disebut sebagai keladi tikus. Nah, dalam pengobatan tradisional selain berkhasiat mengobati kanker, keladi tikus ini juga kerap digunakan sebagai obat boreng dan luka-luka yang susah sembuh itu. Kalau orang dulu namanya ya korengan itu. Bagian yang digunakan biasanya bagian umbi dan daunnya. Khasiat daun dan umbi keladi tikus ini juga selama ini telah dimanfaatkan sebagai pengobatan kanker darah, leukemia. Ini para pakar-pakar pengobatan herbal Indonesia kemungkinan ya paham. Nah, dibandingkan dengan daunnya, ini umbinya ini kemampuan umbinya ini lebih bagus untuk menghambat sel kanker yang tergolong lebih tinggi ya, lebih ganas. Ini memakai umbinya ini daripada daunnya. Nah, semakin tinggi konsentrasi atau dosis umbi yang diberikan, semakin tinggi pula kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker tersebut. Nah, sementara itu kemampuan daun keladi tikus untuk menghambat pertumbuhan sel kanker yang tidak begitu jelas ya sebenarnya. Bahkan biasanya pada dosis tertentu kemampuan menghambat sel kanker pada daun ini justru malah menurun. Makanya sering saya sampaikan bahwa yang paling bagus ini umbinya keladi tikus, bukan daunnya. Kandungan yang diduga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker pada umbi atau daun ini adalah senyawa triterpenoid. Nah, senyawa ini bekerja dengan cara menghambat kerja enzim DNA. Ini terkait karsinogen yang berperan dalam proses replika dan proliferasi sel kanker. Dengan terhentinya enzim tersebut, maka pertumbuhan sel kanker pun akan ikut terhenti juga. Keladi tikus akan lebih efektif jika dikonsumsi dalam bentuk segar dengan cara dibuat jus. Nah, jika direbus efektivitasnya akan berkurang. Nah, bahkan dapat hilang sama sekali ini kalau direbus ya, sudah kena panas. Nah, pembuatan jus ini juga sebaiknya dengan cara ditumbuk, bukan di blender, lalu langsung diminum begitu saja agar khasiatnya
tidak berkurang. Nah, contohnya berikut ini adalah kami sampaikan bahwa pembuatan jus keladi tikus ini contohnya ada. Nah, sekitar misalnya ya 50 gram tanaman keladi tikus ini sama akarnya ini sama 50 ml air matang gitu aja, tumbuk ya, tambahin 50 ml air terus diminumkan. Ini juga bisa. Cara membuat ya, satu tumbuk tanaman keladi tikus ini dengan lumpang atau batu yang halus. Hindari pemakaian alat-alat yang dari logam seperti blender, ini hindari. Tambahkan air matang lalu peras dan saring, nah terus diminum. Nah, ini salah satu manfaat dari keladi tikus. Nah, selain dipercaya bisa mengatasi kanker, ini ada hal lain juga, yaitu mengurangi gejala batuk. Nah, respon alam tubuh kita ingin mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan karena adanya batuk ini ya. Ini bisa menjadi gejala adanya suatu penyakit seperti flu, jantung, paru-paru. Nah, ini terkait dengan sistem saraf. Ini sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa manfaat keladi tikus ini bisa untuk mengurangi gejala batuk. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah menghilangkan dahak. Nah, terkait dengan penjelasan sebelumnya, ini terkait itu tadi. Selain mengatasi batuk juga bisa membantu menghilangkan dahak. Yang keempat. Nah, manfaat keladi tikus ini juga bisa mengatasi terkait nyeri. Hal ini karena sifat analgesik di dalam daun keladi tikus ini sebagai obat anti nyeri ya, menghilangkan rasa nyeri. Biasanya nyeri otot, radang sendi. Nah, ini kram karena menstruasi, sakit kepala, sakit gigi karena bekas operasi atau cedera. Nah, termasuk nyeri pada saat penderita gangguan rahim ini wanita. Karena bisa mengatasi sel kanker juga ya, termasuk kanker rahim juga bisa diatasi menggunakan keladi tikus ini. Yang berikutnya yang kelima ya, mengatasi peradangan. Nah, salah satu manfaat dari Typhonium flagelliforme ini atau keladi tikus ini paling mencolok adalah sifat antiinflamasinya. Antiinflamasi sendiri didefinisikan sebagai obat-obatan atau golongan obat yang memiliki aktivitas mengurangi atau menekan peradangan. Nah, radang dapat disebabkan oleh karena luka fisik, infeksi, atau karena antigen antibodi. Nah, ini bisa diatasi dengan keladi tikus atau Typhonium flagelliforme. Yang berikutnya yang keenam adalah membantu meredakan stres. Jika Anda memiliki gangguan kecemasan atau sulit tidur, salah satu cara yang alami ya itu memanfaatkan dari tanaman ini. Daun keladi tikus ini memiliki manfaat yang hampir sama dengan obat penenang, seperti itu. Nah, keladi tikus sebagai obat kanker alami ini cukup efektif memang, dan banyak dari uji-uji empiris yang telah membuktikan bahwa kanker bisa dimusnahkan menggunakan keladi tikus. Nah, mengolah keladi tikus sendiri pada dasarnya adalah ya tadi, jangan sampai kena logam ya, kalau bisa ya ditumbuk pakai kayu ini. Nah, ini perlu diketahui bahwa hanya saja keladi tikus ini ada pantangannya. Ini dihindari ya, terutama untuk ibu hamil ini tidak boleh mengkonsumsi keladi tikus. Jadi efek sampingnya tidak baik untuk ibu yang sedang hamil. Nah, pengolahan tanaman keladi tikus ini tidak boleh sembarangan, sebab pada dasarnya tanaman ini memiliki racun yang sangat tinggi. Nah, makanya harus paham benar, dan siapa yang diobati kita juga harus paham. Nah, sebelum diminumkan boleh ditambahkan madu misalnya, seperti itu ya, dengan dosis kecil saja. Di awal-awal memang mengkonsumsi ini biasanya di badan sakit, kadang-kadang bisa diare, mual, akan tetapi itu proses detox, apalagi ya penderita kanker itu biasanya mengalami detox pada saat mengkonsumsi jus keladi tikus ini. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.